Oke guys, langsung aja kembali lagi di channel cerita HP. Di video kali ini aku mau sharing langsung cerita sama kalian soal 5 alasan kenapa Sony Xperia XZ2 ini masih sangat worth it buat dibeli sekarang di pertengahan tahun 2022 ya. Apalagi buat kalian yang benar-benar punya budget tipis banget tapi pengen nyari HP yang setidaknya untuk user experience-nya itu enak lah. HP-nya itu bisa diandalkan kayak gitu, gak cuman HP yang bener-bener sebagai alat komunikasi doang. Iya, ini sih menurut aku salah satu rekomendasi dari aku sendiri. Karena HP ini tuh sekarang harganya di 1 juta kecil. Bener-bener kecil, bukan 1,999, bukan guys. Di 1,1, ada yang 1,2 kayak gitu. Bahkan kalau kalian minat nih HP bekas konten di channel ini juga aku jual. Salah satunya XZ2 ini di online shop cerita HP di Shopee. Harganya 1 juta aja. Kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi. Ya, HP-HP bekas konten selalu aku jual rugi di situ. Kalian bisa langsung follow juga buat nanya-nanya, ataupun ya nanti kalau aku posting HP baru bekas konten langsung kalian tahu dan langsung bisa disikat karena jelas stoknya cuma satu, aku nggak jualan ya. Oke, langsung aja. Alasan pertama adalah dari segi tampilannya, body shimingnya kayak gitu. Ini HP masih kerasa banget feel flagshipnya. Agak susah sih kalau kita nyari HP dengan budget murah, apalagi 1 juta ya, 2 juta aja sekarang masih banyak HP dengan material body plastik. Tapi di sini kalian bisa melihat sendiri, ini kacanya itu mewah banget guys, dengan Corning Gorilla Glass. Dan kalau ngomongin spek ya bodo amat, tapi untuk feelnya aja kerasa banget. Ini HP tuh kayak mewah banget, kayak premium banget. Kacanya mengkilapnya itu kayak berasa matang sih menurut aku. Dan sedikit ngomong kayak build quality-nya bagus banget. Ini bener-bener HP-nya kokoh, jauh dari kata kayak enteng-enteng atau ringkih-ringkih kayak gitu, nggak sama sekali guys. Kalau ngomongin desain, memang ya mungkin ini selera ya. Ada yang suka desain seperti ini, ada yang tidak suka juga. Tapi memang untuk kayak materialnya ini kerasa banget fleksib dan matang banget. Ya kalian bisa melihat sendiri lah ya, untuk kilau-kilauannya itu kayak berasa, waduh, ngejreng banget ya nggak sih, kayak ya udahlah, kita lanjut ke alasan yang kedua kenapa HP ini masih worth it buat dibeli juga, adalah dari segi layarnya. Ya agak susah memang untuk nyari HP dengan budget murah tapi dapetin layar yang bagus. Di XZ2 ini kalau kalian bisa nyari dengan layar yang bisa dibilang bagus atau original atau non minus-minusan, ini layarnya masih bagus banget guys. Terlepas ini belum AMOLED-AMOLEDan, tapi layarnya yang pasti view angle-nya bagus. Jadi dipandang itu enak dari segi agak serong ataupun bener-bener depan ataupun agak sudut-sudut kayak gitu. Ini layarnya hampir kayak vivid sih. Dan kalau ngomongin ketajaman, meskipun belum 4K 4K-an, tapi ini yang pasti bukan 720p, jadi udah 1080p dan tajam banget, feelnya kerasa banget. Ini layar masih enak banget untuk kebutuhan nonton-nonton, sosial media, ngeliat foto, ngeliat apa aja di layarnya. Ini berasa tajam, warnanya juga natural, kontrasnya enak, brightness di luar ruangan juga termasuk terang. Jujur aja nggak ada keluhan sama sekali untuk kualitas layarnya guys. Ya ingat aja, karena ini 1 juta bisa dapat layar seperti ini udah bener-bener gila sih. Selanjutnya alasan yang ketiga adalah dari segi kameranya. Ini kameranya meskipun cuma satu, meskipun kayak terlihat ya satu aja, HP sekarang itu kameranya kan udah banyak-banyak, udah keren-keren banget. Dari segi lensa bulat-bulatannya lebih dari atu, tapi di HP ini tuh bisa diandalkan satunya guys. Jadi fiturnya bener-bener gak gimmick. Memang belum bisa lebar, belum bisa portrait, belum bisa makro-makroan kayak gitu, tapi untuk kualitasnya bener buat kayak foto cepret udah kita lihat hasilnya itu bagus dan enak aja di mata kayak gitu loh. Dari segi kayak ketajaman, dari segi kayak warnanya, kayak dari segi apa kayak dynamic range juga jelas lebih bagus dibanding HP 1 jutaan sekarang sih. Jadi untuk fotonya, ini untuk kayak kebutuhan shot foto simple cepret posting udah enak. Gambarnya tajam, terus kayak warnanya natural jelas karena ini kamera Sony Xperia memang
jauh dari kata lebay sih untuk pendapat aku sendiri kayak gitu. Terus kalau ngomongin perekaman videonya, wah ini gila sih, ini worth it banget buat kalian yang nyari HP murah tapi pengen tuh HP-nya diandelin dari segi perekaman video. Ini videonya sudah ada stabilisasi jelas. Ya kalian bisa olak-olik di situ, bisa rekam sampai 4K, 60 fps juga bisa. Tapi untuk hasil terbaik memang di 1080p 30 fps. Hasilnya stabil, gambarnya smooth, fokusnya halus, dan ini kepake banget buat kalian yang suka-suka bikin story di perjalanan ataupun bikin konten tipis-tipis, video pendek. Ini bener-bener videonya bisa diandalkan banget. Daripada kalian beli HP 1 juta zaman sekarang, videonya udah kayak jetat-jedut, terus bikin pusing kepala, di posting pun buat story kayak gitu malu-maluin, guncang-guncang kayak gempa ya. Tapi di HP ini kayak halus guys. Kalau dibandingin HP baru zaman sekarang di kelas 3 juta, ini masih bisa banget melibas kualitas videonya guys, serius. Oke, selanjutnya yang keempat dari segi performa. Ini juga worth it banget buat kalian yang nyari HP murah tapi dengan performa yang bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Karena ini kan pakai chipset flagship pada zamannya, Snapdragon 845. RAM-nya juga udah cukup gede lah ya, 4GB, internal juga 64. Ini bisa banget diandalin buat namanya kebutuhan sosial media, multitasking, buka aplikasi yang cukup banyak. Ini kerasanya kayak lebih cepet-cepet aja, kayak buat yang namanya satset. Ini HP bisa guys. Aku sendiri sekarang pakai HP 2 juta zaman sekarang, tapi untuk multitaskingnya kayak buka tutup aplikasi atau kayak ngejalanin aplikasi berasa lebih enteng di HP ini. Jelas di HP yang aku pakai yang 2 juta itu agak sedikit kayak ya nunggu-nunggunya gitu lah, meskipun per sekian detik, tapi itu feelnya kerasa sih. Kalau di HP ini bener-bener enteng. Apalagi kalau kalian yang nyari HP murah buat kayak ngegame, HP ini juga kuat buat main game. Apalagi buat yang namanya kayak editing video, ini juga udah kuat banget. Aku sendiri udah nyoba HP kayak Exit 2. Dulu aku udah cukup lama buat editing video di channel ini. Bahkan bisa dibilang channel ini tuh digedein sama HP Sony Xperia series untuk kebutuhan produksi video, editing video dengan chipset Snapdragon 845. Jangankan Snapdragon 845, aku juga cukup lama pakai XZ1 yang cuman Snapdragon 835. Itu bener-bener nyaman banget untuk kebutuhan editing. Jadi dari segi performa HP ini masih worth it banget. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah dari segi kualitas audio speaker. Ini juga worth it banget guys. Buat apa HP kenceng, HP enak dipakai tapi speakernya juga nggak mendukung, itu juga kayak kerasa feelnya kurang sih. Experience yang kita rasakan itu kayak berasa nanggung. Tapi di HP ini speakernya bener-bener udah mantul banget, serius. Aku salah satu user HP Sony Xperia yang aku seneng adalah dari segi speakernya. Pertama ini stereo speaker ya, ada 2 di bagian bawah sama bagian atas. Terus peletakannya aku seneng banget di bagian depan dan menghadap ke depan. Jadi maksudnya suaranya itu langsung menghadap ke kitanya tanpa terhalang apapun. Untuk kualitasnya sendiri ini bassnya dapat, volumenya juga udah keras. Terus kayak suaranya detail, nggak kayak cemprang-cempreng, berisik-berisik kayak kerasa-kerasa kayak kurang vokalnya kurang bulat. Di sini nggak kayak gitu deh guys, bener-bener di sini tuh enak banget suaranya. Dan kombinasi stereo speaker di bagian atas sama bawah juga kayak ngebuat suaranya itu datang dari 2 arah, dan itu kayak berasa lebih kompleks, suaranya kayak lebih padat yang dikeluarkan gitu loh. Oke guys, mungkin segitu aja yang dapat aku ceritakan sama kalian soal 5 alasan kenapa Sony Xperia XZ2 ini masih worth it buat dibeli sekarang. Ya, buat kalian yang ada pendapat lain bisa sharing di kolom komentar, apalagi buat kayak ngebahas kekurangan-kekurangannya juga bisa langsung tulis aja di kolom komentar.
karena ya memang harga murah, kita nggak bisa menuntut sesuatu yang sempurna, apalagi ini HP second kayak gitu. Pokoknya semuanya tulis aja di kolom komentar, siapa tahu teman kalian yang lain ngebaca dan itu berguna, sharingan kita semua. Ya videonya sekian aja dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye bye. Wow, kinclong.